Kami nyanyikan hosana bagimu Tuhan. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berdoa kiranya kita semua sehat selalu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak ayo tekan tombol subscribe dan juga like video ini. Ya, kali ini News Blessings akan saya bawakan dengan judul kekerasan dalam rumah tangga Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita akan sama-sama baca dulu ya ayatnya di dalam Efesus pasal kelima ayat 22 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah sering kali ya dengar istilah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan hal ini sudah banyak diberitakan di televisi ya. KDRT di sini, KDRT di sana dan macam-macam. Nah, itu berarti Bapak Ibu ini adalah suatu pergumulan yang dihadapi oleh gereja dan masyarakat zaman now. Namun Bapak Ibu, di negara kita Indonesia ada hukum ya yang mengatur tentang hal tersebut, tertulis di dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan terhadap orang-orang atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, istilah KDRT ini di negara kita itu diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu rumah tangga dan berdampak terhadap orang-orang tersebut. Dan bisa jadi dampaknya ialah dampak fisik, dampak psikis, dan dampak terhadap keharmonisan. Dampak fisik contohnya, dampak fisik itu misalnya orang tua atau suami ya menampar, memukul, menendang, menjambak rambut ya, itu adalah dampak dari kekerasan. Kemudian dampak psikis yaitu melalui komentar-komentar negatif ya, mengata-ngatain hal yang buruk terhadap orang-orang di rumah kita. Lalu ada lagi dampaknya terhadap keharmonisan, yaitu hubungan antara suami istri menjadi renggang, kemudian berdampak pula kepada anaknya. Oleh sebab itu melalui ayat pada yang kita baca tadi dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25 mengingatkan kita kembali, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Ya, tunduk, bukan serunduk suamimu ya, tapi tunduk dalam segala hal. Namun diimbangi juga tidak cukup hanya istri yang tunduk pada suami, tapi suami pun harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi ini dilakukan oleh kedua belah pihak Bapak Ibu supaya kita terhindar dari KDRT. Istri melakukan bagiannya adalah tunduk kepada suaminya. Demikian juga suami melakukan bagiannya. Suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Wow, kedua hal ini jika dilakukan secara berimbang, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak ada istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak, anak adalah pemberian dari Allah. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua dipercayai oleh Allah untuk mendidik anak kita dengan nilai-nilai kekristenan, bukan dengan nilai-nilai kekerasan. Karena Bapak Ibu, kekerasan belum tentu dapat mengajarkan hal yang baik kepada anak kita. Bahkan kekerasan bisa jadi menimbulkan hal-hal yang lebih buruk dari yang dilakukan. Oleh sebab itu, mari kita memiliki kesetaraan yang baik dalam hal kita berkomunikasi orang tua kepada anak. Demikian pula anak kepada orang tua. Menghormati orang tuamu karena orang tuamu adalah kepercayaan dari Allah. Saya percaya Bapak Ibu ketika suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, kemudian anak menghormati kedua orang tua, maka saya yakin
Di tengah-tengah keluarga tersebut terjadinya kedamaian, keharmonisan, hubungan saling mengasihi, dan terhindar dari kekerasan-kekerasan rumah tangga. Saya mengajak ayo kita sebagai orang-orang Kristen, umat Allah, lakukan firman Tuhan ini. Lakukan bagianmu sebagai istri, lakukan bagianmu sebagai suami, dan lakukan pula bagianmu sebagai anak. Maka saya yakin kedamaian di rumah tangga akan tercipta juga. Negara kita menjadi negara yang rukun, negara yang harmonis. Karena kalau kita mau melihat negara kita rukun, terhindar dari kekerasan, mulailah dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga damai, saya yakin negara pun juga akan damai. Ya, saya kira demikian firman Tuhan yang saya bagikan melalui News Blessing hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oh,